Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. Min yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Festival Dakwah Islam tahun 2023, yang saya hormati panitia penyelenggara Festival Dakwah Islam tahun 2023, serta hadirin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat dan tiada kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri teladan kepada kita, sehingga kita tahu mana perbuatan-perbuatan yang hak dan mana perbuatan-perbuatan yang batil. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami membawakan tema tentang pemuda dan remaja penerus bangsa. Dewan Juri beserta hadirin rahimahullah, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, meskipun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, wajar para remaja dan pemuda sebagai penentu maju atau mundurnya suatu negara. Hal ini terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini, dan juga hingga masa yang akan datang, dengan fitrahnya remaja dan pemuda sebagai tulang punggung suatu negara, penerus estafet kehidupan bangsanya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh pejuang bangsa, yaitu Bung Karno, mengatakan, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Kemudian berikanlah aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Ucapan tersebut sesuai apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Ulayaini, seorang penjaga Mesir, berkata, "Sesungguhnya pada tangan pemuda itulah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat." Oleh karena itu, pentingnya remaja dan pemuda sebagai penerus bangsa dengan landasan firman Allah dalam Quran Surah Al-Anbiya
ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 60. Dewan juri beserta hadirin yang berbahagia. Ayat tersebut menjelaskan dan memisahkan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai pemuda yang pemberani, berpikir secara logis, revolusioner, dan berpikir secara kritis. Maka dari itu, pentingnya remaja dan pemuda penerus bangsa memiliki sikap keberanian untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, tepatnya agama Islam yang ada di Indonesia ini. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemah ilmu, lemah harta, lemah semangat hidup, lemah fisik, dan yang paling ditakuti adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini melekat pada remaja dan pemuda penerus bangsa, maka mereka tidak bisa menjadi pelopor bagi bangsanya, bahkan bisa menjadi virus terbesar, bahkan juga bisa menjadi penghancur bagi masa depan pembangunan bangsa Indonesia. Padahal di negeri tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 pada masa kebangkitan nasional hingga detik-detik proklamasi dikumandangkan, sebagai organisasi kepemudaan seperti perkumpulan remaja, pelajar Stovia, dan lain sebagainya. Islam tidak mengenal remaja pengangguran. Islam juga tidak mengenal remaja mejek dan juga tidak mengenal remaja nongkrong. Tetapi Islam membutuhkan remaja pemberani, berpikir kritis, ekonomis, dan juga berpikir secara produktif. Karena jika remaja giat bekerja, rajin berusaha, dan mau untuk beramal, maka akan membawa kehidupan yang cerah dan menjanjikan. Akan tetapi, jika remaja dan pemuda penerus bangsa enggan bekerja, tidak mau untuk belajar, dan tidak mau untuk beramal, akan membawa kehidupan yang gelap dan mengenaskan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan
kebutuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Dewan juri beserta hadirin rahimahumullah. Ayat tersebut menjelaskan tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan pemuda yang dapat kita contoh sebagai pemuda dan remaja penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan pemuda yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berpikir kritis, ekonomis, produktif, dan juga berpikir untuk bangsanya. Maka dari itu Allah telah memberikan kita fisik yang masih kuat agar untuk bisa membela negara kita. Sebagaimana hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Bakr wa indahu Umar bin Khattab li Zaid bin Thabit, innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuka wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatatabba'il Qur'an fajma'hu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Zaid bin Thabit, saat itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berada di antara mereka, sesungguhnya kamu adalah pemuda yang masih muda, cerdas, dan kami tidak menuduhmu berbuat dusta. Kamu dahulu menulis wahyu untuk Rasulullah, maka sekarang telitilah Al-Quran itu dan kumpulkanlah ia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dewan juri beserta hadirin yang berbahagia. Hadis tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai remaja dan pemuda penerus bangsa harus berpikir kreatif, produktif, dan juga menguntungkan bagi masyarakat sekitarnya. Karena pemuda dan remaja adalah tombak untuk bangsa ini, untuk majunya bangsa ini, untuk pertumbuhan bangsa ini, baik secara ekonomi, hukum, maupun sebagainya. Karena pemuda dan remaja merupakan penentu sekali untuk maju atau mundurnya suatu negara. Bukankah Allah telah menjelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 24 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyuruh kamu memberi kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.
Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Maha benar Allah yang Maha Agung. Dewan juri beserta hadirin rahimakumullah. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana sulitnya menjadi seorang mukmin, seorang yang patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pemuda dan remaja kita sekarang mulai terlena mengikuti westernisasi atau biasa kita sebut sebagai budaya barat-baratan. Orang barat merayakan Valentine, kita ikut merayakan Valentine. Di bawah sinar remang-remang, di saat hujan rintik-rintik, angin berhembus sepoi-sepoi, duduk berdua basah-basahan. Subhanallah. Maka dari itu, kita sebagai generasi pemuda dan remaja penerus bangsa, marilah kita meneladani sikap Rasulullah, akhlak Rasulullah. Siapapun kita, baik pejabat maupun rakyat, baik sebagai pemimpin maupun yang dipimpin, baik sebagai orang kaya maupun miskin, marilah kita meneladani sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, kita sebagai remaja, mari kita langkahkan kaki ke depan untuk berbenah. Langkahkan kaki ke depan untuk berbenah dari Mojokerto Raya untuk Indonesia. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah khilaf itu datangnya dari kami pribadi sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kata salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalam.